bukan sekadar seremonial aja ya Bu. Bisa ngulang tahun depan. Iya, ngulang tahun Iya, depan. kalau nggak lulus PKKMB tahun ini tahun depan loh. Udah sih Bu, Udah karena siap udah ya. Hamin 2 minggu juga. Iya. Jadi udah lumayan mateng lah. Nah, Tinggal nunggu maba nih kesini. hai, selamat datang di Podcast Papin Podcast, ruang santai penuh inspirasi, saling berbagi. Bersama saya Susan Delila. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Dini Aminarti selaku Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Halo Din, apa kabar? Halo Ibu Susan, Boleh, Din? alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah. Silakan Din, perkenalkan diri dulu. Baik, boleh ya Bu. Halo rekan-rekan semua yang nonton podcast Papin ya Bu. Iya. Ya, mungkin saya mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, saya Dini Aminarti. Alhamdulillah di tahun ini dipercaya oleh seluruh sivitas akademika Polkes Papin, diamanahkan untuk menjadi Presiden Mahasiswa BEM Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang tahun 2025. Dan merasa sangat terhormat ya Bu, hari ini bisa menjadi tamu di podcast Papin yang tentunya hari ini mau bahas-bahas seputar PKKMB ya Bu. Iya, Info betul PKKMB. sekali. Iya, terima kasih atas kehadirannya juga Dini ya. Terima kasih kembali Ibu. Iya, kita kan sudah melaksanakan penerimaan mahasiswa baru ya. Kita sudah mendapatkan calon-calon mahasiswa baru untuk tahun 2025. Dan next kegiatan berikutnya adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Nah, boleh dong spill apa sih kegiatan PKKMB itu dan tujuannya apa, Din? Oke, Ibu. Jadi kegiatan PKKMB sendiri ya seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Nah, tujuan dari PKKMB ini sendiri adalah yang pasti sesuai namanya Ibu, yaitu pengenalan. Nah, jadi nanti rekan-rekan dari BEM juga dibantu oleh rekan-rekan dari panitia direktorat itu nantinya akan mengenalkan seperti apa sih kehidupan kampus yang ada di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang ini. Lalu juga kita mau bantu masa-masa transisi mereka dari siswa menuju ke mahasiswa. Harapannya nanti setelah kegiatan PKKMB ini bisa menjadi mahasiswa yang lebih dewasa, lebih mandiri seperti itu ya Bu, berbeda dari pada saat mereka menjadi seorang siswa. Iya, lalu juga nanti tentunya pada saat PKKMB akan dijelaskan tentang sejarah di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang itu seperti apa. Lalu juga akan kita berikan materi-materi untuk agar mereka lebih temukanlah passion mereka di Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang ini. Seperti itu sih Bu. Iya, karena kan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang juga mengakomodir untuk bakat-bakat juga ya, Din ya, selain untuk materi ilmu yang ingin mereka capai, tergantung prodinya gitu ya, Iya, jurusannya tergantung ya. prodinya. Lalu bagaimana rencana program PKKMB tahun ini, Din? Oke, untuk rencana program sendiri kita udah rancang kegiatan PKKMB nanti akan kita laksanakan sekitar 4 hari Bu. 4 hari. Iya, 4 hari. Jadi nanti ada namanya masa pra PKKMB. Selanjutnya kita lanjutkan untuk PKKMB selama 3 hari. Nah, di pra PKKMB nanti biasanya kita gladi untuk pembukaan. Iya, begitu. Lah, selain itu di pra PKKMB juga kita biasanya ada registrasi terlebih dahulu, pengecekan atribut, juga pengecekan penugasan yang sudah diberikan biasanya Hamin 1 minggu. Nah, di hari kedua nantinya itu hari pertama kita nyebutnya hari pertama PKKMB setelah pra PKKMB. Itu nantinya kita akan ada pembukaan. Nah, ini momen pentingnya sih ya Bu. Karena nanti langsung dibuka sama Bapak Direktur kita. Seremoninya ya, gitu ya. Sama Bapak Direktur kita. Setelah itu bakal diisi oleh materi-materi. Yang pertama mungkin dari profil Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang terlebih dahulu ya Bu. Nanti materinya langsung dari biasanya Pak Direktur, Wadir 1, 2, 3 juga. Oke, dilanjutkan dengan materi dari eksternal. Ada juga dari Korem, BKKBN, BNN, sama Kementerian Kesehatan. Wah, full banget nih kegiatannya ya. Full banget kegiatannya. Tapi nggak hanya itu, kita juga ada fun-nya Bu. Ada fun-nya juga ya, nggak serius terus gitu ya. Betul banget. Karena setelah itu bakal kita balikin ke prodi terlebih dahulu. Mereka bakal fokus di prodinya itu apa aja sih, lebih fokus ke prodi ya. Contohnya kalau di farmasi berarti mereka fokus membahas yang
yang ada di farmasi begitu. Oke. Dan ada juga nanti sesi ketemu alumni yang Sesi berprestasi ketemu pada alumni. saat dikembalikan ke prodi masing-masing. Wow, spill-nya Oke. seru banget kayaknya ya. Ya calon mahasiswa ya. Ini baru spill ya, apalagi nanti kalau sudah dilaksanakan Apalagi pasti udah seru banget dilaksanakan, ya seru pokoknya ya. banget. Tetap fun tapi ya, Fun. Din Jadi ya. nggak hanya serius tapi juga fun Iya, PKKMB tahun ini. sip, biar seimbang gitu ya. Mm-mm. Jadi persiapan yang sudah dilakukan apa saja, Din? Oke, untuk sekarang karena kita masih sekitar hamin 2 2 mingguan ya? mingguan Iya, lah ya, kurang lebih 2 kurang mingguan. lebih. Jadi kita udah mulai share-share di Instagram. Jangan lupa follow Instagramnya. Follow Instagram. Karena semua informasi akan kita share di situ dan juga nanti lewat grup WA juga ya Bu ya. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa juga kalau mau dapat informasi yang jelas terpercaya itu lewat IG-nya. Kita boleh langsung share ya Bu? Boleh. Yang pasti yang pertama itu IG Poltekkes Pangkal Pinang ya Bu ya. Oke. Poltekkes Papin apa itu namanya? Nanti ditulis di bawah. Terus di bawah Ya. nanti ya. Lalu ada juga IG BEM karena biasanya kita share-share tentang seluruh kegiatan di kampus juga di situ. BEM Poltekkes PKP _ sama yang terakhir kita punya IG PKKMB Bu. Oh, ada IG Iya, PKKMB khusus sendiri ya. Iya, untuk kegiatan ini. PKKMB.polkespapin. Nah, nanti semua info penugasan itu kita bakal share di situ. Ya, Siap. jadi buat para maba jangan takut untuk ketinggalan gitu. Untuk sekarang kita udah sampai di share atribut. Share Iya, atribut atribut sama apa aja yang harus. kebutuhan-kebutuhan ya. Mm-mm, Ya memang harus disiapkan ya betul banget. supaya seragam gitu ya. Mm-mm. Jadi, kira-kira berapa ini pesertanya yang akan ikut PKKMB Oke. tahun 2025 ini? Jadi untuk peserta sendiri info terakhir kita akumulasi semuanya ada di angka 400. Sekitar 400-an. Iya, itu udah di kampus Pangkal Pinang sama Belitung. Kampus Pangkal Pinang dan Belitung. Iya, kalau untuk di kampus Pangkal Pinang kita 320. Kalau untuk di kampus Belitung itu ada sekitar 80 orang. 80 orang. Tapi di masing-masing kampus ya, nggak bergabung ya? Kita Nggak di tetap Pangkal Pinang semua ya? Iya, di masing-masing kampus. Kalau di Pangkal Pinang tetap di Pangkal Pinang. Kalau yang di Belitung nanti PKKMB-nya tetap di Belitung begitu. Jadi jangan khawatir ya untuk camaba di Belitung nggak perlu repot-repot nih ke Pangkal Pinang ya. Di sana juga sudah disiapkan panitianya untuk kegiatan PKKMB ini ya. Nah, kalau untuk PKKMB-nya tadi berapa lama dan kapan? Tanggal pelaksanaannya ya Bu? Iya, kalau tanggal pelaksanaannya sudah pasti belum? Udah pasti, mungkin ini first time kita spill ya Bu. Kita spill, semuanya kita spill. Di podcast Polkes Papin kita spill. Jadi untuk tanggal PKKMB sendiri insya Allah kalau nggak berubah lagi itu akan diadakan pada tanggal 14 Juli nanti. 14 Juli. Iya. Itu yang pra PKK-nya yang ininya mulai tanggal 15 mulai berarti tanggal 15 pembukaannya nanti sampai dengan 17. Jadi Juli. totalnya 4 hari 4 tambah pra hari. PKKMB gitu. Oke. Kemudian panitia nih. Panitia yang terlibat dalam PKKMB. Berapa banyak tuh? Panitia yang terlibat ya Bu. Kita ada di angka 35 untuk 35. panitia. Yaitu udah termasuk di steering komite penanggung jawabnya, lalu ketupel dan 5 divisi lainnya. Ketua pelaksana ya? Oke. Sudah di briefing semua ya itu persiapannya ya? Udah sih Bu, karena udah hamin 2 minggu juga. Iya. Jadi udah lumayan mateng lah. Tinggal nunggu maba nih kesini ya. Nah, tinggal nunggu mabanya nih. Mabanya cepet-cepet juga kesini ya, sesuai yang dijadwalkan gitu. Jadi tadi kalau boleh spill juga nih, apa sih yang harus dipersiapkan oleh peserta? Oke, untuk yang perlu disiapkan sendiri yang pertama udah pasti para maba harus tahu nih jadwalnya kapan kan. Jadwalnya. Nanti jangan lupa tetap harus sering-sering cek apa aja informasi yang kita share mau di medsos ataupun di grup WA-nya nanti begitu. Iya, jangan sampai terlewat. Karena kalau terlewat nggak ikut PKKMB begitu ya Bu. Terpaksa ngulang tahun depan. Iya, ngulang tahun depan. Kalau nggak lulus PKKMB tahun ini tahun depan loh. Tetap harus ngulang karena salah satu syarat wajib ya. Wajib ini ya. Banget. Oke, yang kedua nanti pastinya atribut. Ibu. Iya, atribut wajib seperti seragam full harus apa aja nanti kita share. Lalu atribut-atribut yang memang kita udah harus siapkan beli sama semua prodi gitu. Mulai dari identitasnya gitu ya Bu. Topinya, name tag-nya nanti seperti
seperti apa itu bakal per prodi Per nanti. prodi. Iya, jadi beda-beda tiap prodinya untuk ciri khas masing-masing Tapi prodi gitu. informasinya di satu link ya, di satu Iya. WA group gitu ya, nggak per prodi ya. Enggak, tetap Tapi sudah diatur. Misalnya iya. prodi kebidanan ini, prodi keperawatan ini ya. Jadi jangan salah ya. Nanti kalau misalnya kamu prodi gizi, kamu dapat beli atribut yang keperawatan kan bingung juga. Jadi tetap kita sumber informasi satu dari Sumber BEM informasinya begitu. satu, ya. Oke. Terakhir nih, pesan yang ingin disampaikan oleh Dini selaku penanggung jawab juga untuk kegiatan PKKMB Iya, ya. Dini steering komite untuk BEM-nya begitu. Untuk BEM-nya, Ya, iya. kalau dari direktorat kita punya PIC sendiri. PIC-nya siapa, Pak? Bapak Kadir Oh iya, kebetulan ya. Bapak Nurse Abdul Qadir Hasan, SST MKes ya PIC-nya. Maaf, kesempatan ini beliau tidak sempat untuk ikut Iya. sama kita, Din. Next kesempatan ya, Pak. Iya. Bapak bisa diwakili sama Dini nanti. Oke, tadi pesan yang ingin disampaikan, Din. Mungkin pesannya yang pertama kita mau sebut dulu nih Bu, selamat datang untuk para maba, selamat bergabung ya di keluarga besar Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Dan untuk pesannya mungkin dari Dini, PKKMB ini kita bukan sekadar seremonial aja ya Bu tapi kita buat jadi langkah awal untuk para maba, para mahasiswa itu mengenal kehidupan kampus kita itu seperti apa. Iya. Lalu kita juga jadikan ini ajang untuk menemukan passion kalian dan juga membentuk jati diri kalian. Begitu. Nah, pesan saya juga nantinya jangan takut untuk mencoba hal baru kalau sudah ikut PKKMB di kampus kita. Jangan malu untuk bertanya tentunya ya. Dan juga jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru. Karena juga kita sebagai mahasiswa perlu ingat ya Bu, bahwa ya seluruh orang hebat di dunia ini hadirnya juga pasti dari anak baru. Iya, betul gitu. sekali. Jadi nikmatin aja prosesnya, nikmatin perjalanannya. Karena emang fase-fase kampus kuliah ini adalah salah satu fase yang nantinya bakal buat kita rindu, buat kita bangga gitu sama diri sendiri. Jadi nikmatin aja prosesnya begitu sih Bu. Prosesnya. Jadi saja buat para maba, siapkan mental kalian dan semangat kalian untuk ikut PKKMB tahun 2025. Sip, mantap. Sukses untuk kalian semua. Sukses ya. Terima kasih Dini atas kesempatan dan waktunya spillnya untuk kegiatan PKKMB tahun 2025 bagi Camaba di tahun akademik 2025-2026. Untuk calon mahasiswa baru yang akan melaksanakan PKKMB, siapkan mental dan fisik kalian. Kami tunggu di kampus Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Salam sehat. Terima kasih, Din. Terima kasih kembali, Ibu.